Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hamparan ladang hijau yang ditumbuhi berbagai macam sayur mayur terpampang di hadapanku. Hembusan angin yang memudarkan lamunanku. Setelah sekian lama aku pergi ke kota untuk menyembuhkan trauma dalam diriku mengenai desa ini, dan kerinduanku akan Bapak membuatku kembali lagi menginjakan kaki di desa kelahiranku, Desa Rogojati. Perkenalkan, namaku Chandramaya, nama pemberian mendiang kakekku. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang masih jauh dari kata pembangunan. Desaku dikelilingi hutan yang sangat rimbun. Meskipun desa kecil, namun desaku terbilang cukup makmur. Karena profesi warga desa di tempatku tinggal adalah petani, jadi kami tidak pernah kekurangan bahan pangan. Uang. Di desa ini uang merupakan barang langka. Warga desa masih banyak yang menggunakan sistem peter untuk mendapatkan suatu barang. Rogojati adalah nama desaku. Desa yang menjadi tanah kelahiranku dan menjadi tempatku hidup hingga sekarang. Aku anak tunggal yang dimiliki bapak dan ibuku. Di balik desaku yang subur dan makmur, ada seorang pemimpin yang terkenal akan kekejaman dan kebengisannya. Dia adalah Rogopati. "Pak, makan dulu Pak, ini Maya bawain sayur lodeh sama tempe goreng," teriakku pada lelaki parubaya yang sedang sibuk di ladang. Dia adalah bapakku, Pak Mahdi. Ladang yang digarap ayahku masih milik keluargaku. Bapakku tidak pernah mau menjual ladang peninggalan kakekku kepada Tuan Rogo, meski ia berkali-kali memaksa bapak untuk menjualnya. "Sebentar lagi bapak selesai, kamu siapkan dulu, jangan lupa berikan sebagian bekalnya kepada Toha dan Purumini." "Iya Pak." Bapak memang selalu memintaku memberikan bekal yang aku kirimkan kepada Purumini dan anaknya yang bernama Toha. Bapak bilang meskipun kita tak memiliki banyak, setidaknya kita masih bisa berbagi dengan tetangga sekitar. Setelah selesai menyiapkan makanan untuk bapak, aku pamit untuk pergi ke ladang tempat Purumini bekerja. "Bapak, makanannya sudah Maya siapin, segera dimakan ya Pak, mumpung sayurnya masih hangat." Maya pamit ngantar nasi buat Purumini dan Toha dulu. Pamitku kepada bapak yang masih sibuk membersihkan ladang. "Jalannya hati-hati, jangan lari," teriak bapak yang sekedar memperingatkanku. Ladang tempat Purumini hanya berjarak 200 meter dari ladang milik bapak. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Maya, ada apa nak?" "Ini Bu, Maya mau ngantar makan siang buat ibu dan Toha. Tadi kebetulan ibu masak banyak." "Ya Allah, jadi ngerepotin nak Maya. Terima kasih banyak ya." "Gak repot kok Bu, lagi pula mubazir, kalau tidak dimakan nanti nasinya menangis." "Kamu ini bisa saja." "Ngomong-ngomong, dari tadi Maya tidak melihat Toha Bu." "Oh, Toha, dia lagi diminta kerja di rumah Tuan Rogo." "Oh begitu Bu, syukurlah." Aku sedikit lega mendengar Toha yang mendapatkan pekerjaan, sehingga bisa menambah penghasilan keluarganya. Namun berbeda dengan Purumini, raut wajahnya terlihat sedih dan hampir menitikkan air mata. Aku jadi menyesal atas pertanyaanku tadi. Tak ingin membuat Purumini semakin sedih, aku pun izin pamit untuk kembali ke ladang bapak.
Maya, kenapa lama sekali? Loh, sayur lodeh sama tempe gorengnya kemana, Pak? Tanyaku yang keheranan melihat piring-piring yang tadinya penuh sudah bersih tak tersisa. Bapak habisin ya? Bapak tertawa melihat wajahku yang cemberut karena ulahnya. Pak, apa Bapak tahu kalau Toha bekerja di rumah Tuan Rogo? Oh ya, Bapak malah baru tahu. Baguslah kalau begitu. Jadi ada penghasilan tambahan untuk Toha dan Purumi. Tapi Pak, tadi waktu Maya tanya soal Toha, tiba-tiba saja wajah Purumi terlihat sedih. Mungkin saja Purumi belum tega jika anaknya sudah harus bekerja. Benar ucapan Bapak, mungkin saja Purumi merasa jika Toha belum waktunya untuk bekerja. Aku membereskan peralatan bekas Bapak makan dan membawanya kembali ke rumah untuk dicuci. Di sepanjang perjalanan pulang, aku sempat menyapa beberapa warga yang sedang bekerja di ladang milik Tuan Rogo. Warga di desaku memang ramah-ramah. Itulah yang membuatku enggan meninggalkan desa ini. Meskipun Bapak beberapa kali menawarkanku untuk bekerja ikut temannya yang ada di kota. Selain aku sudah nyaman dengan kehidupanku di desa, aku juga tidak tega jika harus meninggalkan bapak dan ibu. Toha, Toha, teriakku memanggil bocah laki-laki seusiaku yang berjalan tertatih seperti sedang menahan sakit. Toha, kamu kenapa? Aku kaget saat melihat luka lebam di sekujur tubuh Toha. Aku tidak apa-apa, Maya. Aku tidak sengaja terjatuh saat sedang bekerja di rumah Tuan Rogo. Aku tahu jika Toha sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Aku pun tak ingin bertanya lebih kepada Toha soal luka di tubuhnya. Toha, apa kamu sudah makan? Aku mengambil nasi yang tadi kubungkus dan satu buah tempe goreng. Toha menggeleng. Aku memberikan bungkusan nasi itu kepada Toha dan mengajaknya duduk di pos kampling. Terima kasih, Maya. Kenapa tidak dimakan nasinya? Maaf, cuma sisa satu tempe goreng aja. Sayur lodehnya sudah dihabisin sama Bapak. Ucapku yang merasa tidak enak. Enggak, Maya. Nasi ini sudah lebih dari cukup, tapi aku akan memberikannya pada ibu. Aku terharu mendengar ucapan Toha. Aku tak menyangka jika Toha seperhatian itu kepada ibunya. Memang sudah sepatutnya jika Toha bersikap seperti itu, karena hanya Purumi yang ia punya. Kabar yang kudengar ayah Toha meninggal di tangan Pak Rogo. Makan saja Toha, tadi aku sudah mengantar nasi lengkap dengan sayur lodeh dan tempe goreng pada Purumi. Benarkah Maya? Mendengar ucapanku, mata Toha berkaca-kaca dan segera membuka bungkus nasi pemberianku. Toha, mampir sebentar ke rumahku. Ajakku pada Toha yang masih mengunyah makanan. Ada apa? Memangnya kamu akan pulang dengan luka seperti ini? Nanti Purumi sedih loh. Aku dan Toha berjalan menuju rumahku. Namun baru sampai di persimpangan jalan ke rumahku, anak buah Pak Rogo menghadang kami. Ada apa ini? Tangan berotot anak buah Tuan Rogo mencengkram baju belakang Toha dan menyeret tubuhnya. Aku mencoba menarik lengan Toha, namun anak buah Tuan Rogo yang satunya menahanku dan mendorong tubuhku hingga tersungkur ke tanah. Sungguh bengis dan kejam mereka memperlakukan anak sekecil Toha dengan sekasar itu. Maya, sampaikan ke ibuku, aku pulang larut malam. Teriak Toha yang mulai menjauh dari pandanganku. Aku memutar arah jalanku menuju rumah Toha dan menyampaikan apa yang Toha katakan padaku. Seolah sudah tahu, Purumi tak merespon apapun yang aku katakan. Hanya wajahnya yang terlihat muram dan khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya, kau baru pulang? Itu kenapa kakinya memar begitu? Maya tadi jatuh, Bu. Jawabku pada ibu yang mencoba menutupi apa yang sebenarnya terjadi padaku dan Toha. Kamu ini kebiasaan,
pasti lari-larian kan? Ya sudah sana, mandi, nanti ibu obati lukanya. Selesai mandi, aku merebahkan tubuhku di atas kasur kapuk yang setiap hari menjadi alas tidurku. Tak kusangka, luka di lututku sedikit terasa senut-senut. Melihat luka di lututku, aku jadi teringat dengan luka di sekujur tubuh Toha. Bagaimana anak sekecil Toha bisa menahan sakit sebanyak itu? Maya, apa kau sudah tidur? Belum, Bu. Ibu membawakanku perlengkapan P3K. Bagaimana lukamu? Terasa nyeri, Bu. Ibu mencoba memeriksa luka yang ada di lututku yang mulai membiru. Rupanya luka itu cukup parah sehingga menimbulkan lebam dan rasa nyeri. Ibu meneteskan obat merah di lukaku dan memberikan popokan di area yang lebam. Namanya orang Jawa, kami masih menggunakan rempah-rempah yang ada untuk jamu. Obat turun panas atau obat yang ibu gunakan untuk meredakan lebam di kakiku. Bu, boleh kan kotak obatnya ditinggal di sini saja? Memangnya untuk apa? Untuk berjaga-jaga saja, Bu. Nanti kalau sudah sembuh, Maya kembalikan lagi sama ibu. Ya sudah, ibu letakkan di mejamu ya. Iya, Bu, terima kasih ya. Keesokan harinya aku menunggu Toha di pos kampling, tempat kemarin kami bertemu. Namun sampai menjelang sore, Toha tak juga terlihat. Rasa khawatirku membuatku berinisiatif untuk mendatangi rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Bu Rumi. Aku mengetuk pintu rumah Bu Rumi berkali-kali, namun tak ada seorang pun yang membukakan pintu. Maya, kamu ngapain di rumah Bu Rumi? Tanya Bu Arum yang baru pulang dari ladang. Kebetulan rumah Bu Arum hanya berjarak 2 rumah dari rumah Bu Rumi. Ini Bu, Maya nyariin Toha dan Bu Rumi, tapi dari tadi nggak ada yang bukain pintu. Bu Arum tahu mereka kemana. Raut wajah Bu Rumi berubah gelisah dan beliau segera menghampiriku dan menceritakan apa yang menimpa Toha dan Bu Rumi. Rupanya kemarin setelah aku pulang dari rumah Bu Rumi, anak buah Tuan Roko datang dan menyeret paksa Bu Rumi. Mendengar cerita Bu Arum, rasa khawatirku semakin menjadi. Aku kembali ke rumah dan menceritakan semua yang menimpa Bu Rumi ini dan Toha kepada bapak dan ibu. Maya, sebaiknya kita tidak usah terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Kita ini hanya orang kecil, Maya. Tapi Pak, kalau terjadi sesuatu dengan Bu Rumi dan Toha bagaimana? Maya, ibu tahu nak, kamu mengkhawatirkan mereka. Tapi ibu gak mau sampai kamu kenapa-napa. Sepertinya bapak dan ibu tidak ingin keluarga kami terlibat dengan Tuan Rogo. Tuan Rogo tidak mengusik keluargaku, karena dulu kakek adalah salah satu orang yang berjasa di keluarga Tuan Rogo. Itu sebabnya ia masih menghargai keluargaku, karena jasa-jasa kakekku terhadap keluarganya. Tapi aku tidak akan tinggal diam dan membiarkan Toha dan Bu Rumi menderita. Pasti sekarang Tuan Rogo sedang menyiksa Bu Rumi dan Toha. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Toha dan Bu Rumi? Ampun Tuan, tolong jangan pukul ibu saya Tuan. Lepaskan ibu saya Tuan, saya mohon. Toha berlutut di kaki Tuan Rogo. Ini adalah hukuman yang pantas untuk orang miskin seperti kalian. Suara cambuk yang dipukulkan di tubuh Bu Rumi. Dengan keji dan tanpa ampun, Tuan Rogo memukulkan cambuknya ke tubuh Bu Rumi yang sudah penuh dengan luka memar, serta darah yang terus mengalir dari mulut dan hidung Bu Rumi. Tolong Tuan, hentikan. Jangan bunuh ibu saya Tuan, saya mohon, lepaskan ibu saya Tuan. Singkirkan tangan kotormu dari kakiku. Tendangan kaki Tuan Rogo menghempaskan tubuh Toha tersungkur ke tanah. Bu Rumi dengan sisa tenaganya merangkak menghampiri tubuh anaknya. Toha, Toha, bangun nak, jangan tinggalkan ibu nak. Tangisan Bu Rumi pecah saat melihat Toha tak sadarkan diri. Darah mengalir dari pelipis kanannya.
Dasar manusia tak berguna. Cuy! Purumi mencoba menahan darah yang mengalir dari pelipis Toha dengan merobek jaringnya dan melilitkannya di kepala Toha. Tepat tengah malam, Toha baru sadarkan diri. Bu, Ibu, Nak, akhirnya kamu sadar juga, Nak. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa, Nak. Toha, dengarkan Ibu. Kamu harus pergi dari sini, Nak. Tidak, Bu. Toha tidak mau meninggalkan Ibu sendirian di sini. Dengarkan Ibu, Nak. Kamu harus tetap hidup, Toha, untuk membalaskan dendam Bapak dan Ibu kepada keparat itu. Tapi, Bu, balaskan dendam Ibu dan Bapakmu, Nak. Purumi mengalihkan perhatian para anak buah Tuan Rogo. Saat ada kesempatan, Toha mengendap-endap keluar dari tempat itu. Mau mati kau? Bunuh saja aku. Aku tidak takut. Suatu saat nanti kalian akan merasakan apa yang telah kalian lakukan pada keluargaku. Cuy, bisa apa kau? Anak buah Tuan Rogo menjambak rambut Purumi dan menamparnya berkali-kali. Ada apa ini? Berisik sekali. Ini Tuan, sudah berani lawan. Katanya mau balas dendam kepada Tuan. Berani sekali kamu. Hah? Harusnya ku habisi nyawamu dari kemarin. Tuan Rogo mengambil parang, menjambak kepala Purumi dan menebaskan parangnya hingga kepala Purumi terpisah dari tubuhnya. Tawa puas terdengar dari Tuan Rogo dan anak buahnya. Toha yang melihatnya dari celah kayu rumah Tuan Rogo mengepalkan tangannya. Air mata yang sedari tadi tak henti-hentinya mengalir di usapnya. Ia berjanji akan menepati permintaan ibunya yang terakhir, membalaskan dendam kedua orang tuanya. Tunggu, di mana bocah tengik itu? Dasar bodoh, kalian menjaga dua bandot saja, tidak becus. Cepat cari, atau kepala kalian sebagai gantinya. Baik Tuan. Melihat Tuan Rogo menyadari bahwa dirinya tidak ada, Toha dengan sekuat tenaga berlari hingga ke dalam hutan. Itu dia! Teriak salah satu anak buah Tuan Rogo. Toha yang panik tidak sempat melihat ke arah jalan yang ia lalui dan tubuhnya terperosok ke dalam jurang. Mampus kau, menyusahkan saja. Masih pagi sekali bunyi kentongan dipukul yang menandakan ada orang meninggal. Aku, ibu dan bapak yang tengah menikmati sarapan bertanya-tanya, siapa yang meninggal? Dek, tiba-tiba saja perasaanku tidak enak. Aku teringat akan Purumi dan Toha. Pak, siapa yang meninggal, Pak? Bapak juga tidak tahu, Bu. Setahu Bapak tidak ada warga yang sakit. Namanya juga takdir, Pak. Ya sudah, kalau begitu Bapak keluar dulu ya, Bu, untuk memastikan dan sekaligus membantu pemakaman. Maya ikut, Pak. Kamu di rumah saja, tuh bantu ibumu cuci piring. Tapi Maya pengen ikut, Pak. Rangaku pada Bapak yang setelahnya disusul bunyi ketukan pintu. Assalamualaikum, Pak Mahdi. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak Bahar? Apa Pak Mahdi sudah tahu jika ada warga yang meninggal? Iya Pak, tadi saya mendengar suara kentongannya. Ini saya mau ke sana. Memangnya siapa Pak yang meninggal? Tanyaku penasaran. Kalau dari desas-desus warga sih katanya Purumi yang meninggal. Sekarang jenazahnya ada di balai desa. Jantungku seperti berhenti berdetak. Apa yang kutakutkan terjadi? Tanpa pikir panjang aku segera berlari ke balai desa. Tak kuhiraukan kakiku yang masih terasa nyeri. Maya! Teriak bapak memanggilku. Tapi tak sedikit pun aku menoleh dan berniat kembali ke rumah. Aku menerobos kerumunan warga yang mengelilingi jenazah Purumi yang tertutup kain putih. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri untuk membuka penutup kain itu. Mengerikan. Apa yang aku lihat sangat-sangat mengerikan. Kepala Purumi putus dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka memar.
pandanganku kabur dan kesadaranku mulai menghilang. Mengapa ada manusia yang disebut Tuan Rogo yang sejatinya apa yang ia perbuat bukan lagi perbuatan manusia, tapi lebih tepatnya iblis. Maya, kamu gak apa-apa nak? Ibu, kenapa Maya ada di rumah? Kamu tadi pingsan, bapak yang bawa kamu pulang. Lagian kamu ngapain sih melihat jenazah Purumi? Itu tehnya diminum mumpung masih hangat. Mendengar jenazah Purumi membuat ingatanku akan jenazah Purumi teringat kembali. Sudah jangan diingat-ingat, doakan Purumi semoga tenang di sisinya. Aku teringat Toha, tadi di balai desa aku tidak menemukan keberadaan Toha. Bagaimana dengan Toha? Apa yang terjadi dengan Toha? Apa Toha baik-baik saja? Atau Toha juga bernasib sama dengan Purumi? Kamu memikirkan apa, Maya? Toha, Bu, bagaimana dengan Toha? Kalau kata bapak, tadi keberadaan Toha belum ada yang tahu. Bisa saja Toha masih di rumah Tuan Rogo, tapi nggak ada yang tahu pastinya. Maya harus cari Toha, Bu. Maya harus cari Toha. Maya, kamu tidak usah terlalu bertindak terlalu jauh, nak. Karena kapanpun Tuan Rogo bisa melukai keluarga kita. Lebih baik kita tidak usah ikut campur urusannya. Kalau kita tidak ingin bernasib sama dengan Purumi dan Toha. Benar juga kata ibu, aku tidak berani mengambil resiko yang nantinya akan merugikan aku dan keluargaku. Toha, semoga kau baik-baik saja. Berbulan-bulan setelah kematian Purumi yang menggemparkan desaku, keberadaan mengenai Toha juga belum ada satu warga pun yang tahu. Ada yang bilang bahwa Toha sudah mati dan jasadnya dibuang. Dan ada juga yang bilang bahwa Toha dikurung di rumah Tuan Rogo. Tahun berlalu, kini usiaku sudah 20 tahun. Seperti biasa, aku pergi ke ladang untuk mengirim bekal makan untuk makan siang bapak. Bapak, makan dulu, ini Maya bawakan sayur lodeh. Teriakku pada bapak yang masih sibuk di ladang. Siapin dulu, sebentar lagi bapak selesai kok. Aku segera menyiapkan nasi ke atas piring, lengkap dengan sayur lodeh kesukaan bapak, dan menuangkan segelas air untuk minum bapak. Pak, itu kok yang di sebelah sayurannya pada mati? Iya Maya, sepertinya desa kita sedang disambangi paceklik. Banyak ladang yang gagal panen. Beruntung tumbuhan di ladang kita masih dapat bertahan. Ya walaupun tidak sebagus tahun lalu, setidaknya masih bisa dipanen. Alhamdulillah ya Pak. Saat aku dan Bapak sedang menikmati makan siang yang aku bawa di gubuk yang Bapak buat untuk berteduh, tiba-tiba saja Tuan Rogo dan anak buahnya datang menghampiri kami. Pak Mahdi, iya Tuan, ada apa? Rupanya ladang Pak Mahdi tidak gagal panen, seperti ladang-ladang milikku. Alhamdulillah Tuan. Beguk, keluarkan. Tuan Rogo memberikan 3 kepok uang kepada Bapak. Ini maksudnya apa ya Tuan? Kurang, tambah lagi beguk. Cukup Tuan, tapi mohon maaf, saya tidak berniat untuk menjual ladang milik saya. Ini ladang satu-satunya yang saya punya Tuan. Mahdi, kamu bisa bekerja dengan saya. Saya akan kasih upah kamu lebih dari buruh yang lain. Maaf Tuan, tapi saya tidak akan pernah menjual ladang ini kepada siapapun. Berani sekali kamu menolakku. Selama ini aku masih menghargaimu karena jasa kakek tua itu. Tapi kali ini kesabaranku sudah habis. Beguk, Jajang, habisi dia. Siap Tuan. Kedua anak buah Tuan Rogo menyeret Bapak dan memukuli Bapak. Pak, Bapak. Aku berlari mencoba menolong Bapak. Namun Tuan Rogo mencengkram tanganku dengan kuat. Lepaskan aku, Bapak. Jangan sakiti Bapak. Lepaskan. Semua orang yang ada di ladang hanya bisa menonton kami tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku terus berteriak dan meronta
Namun cengkraman Tuan Rogo semakin erat mencengkram tanganku. "Lepaskan mereka." Suara berat dari seorang laki-laki yang kepalanya terikat kain jarik yang sudah lusuh membuat anak buah Tuan Rogo menghentikan aktivitas mereka. Dengan kesempatan ini aku menggigit tangan Tuan Rogo dan berlari ke arah bapak. "Gadis sialan!" teriak Tuan Rogo kesakitan karena gigitanku. "Hei bocah, siapa kau? Beraninya kau melawan Rogo?" "Tak penting siapa diriku. Yang jelas ini akhir dari kekuasaanmu, Rogo. Lancang sekali kau menyebut namaku. Beguk, Jajang, habisi nyawanya dan berikan kepalanya padaku." "Baik Tuan." Kedua anak buah Rogo berlari ke arah pemuda itu. Namun belum sampai mereka menyentuh tubuh pemuda itu, kedua anak buah Tuan Rogo terhempas ke tanah. "Rupanya kau bukan orang sembarangan. Akhirnya aku mendapatkan lawan yang tidak lemah seperti bandot-bandot itu." Tuan Rogo mengeluarkan keris yang selalu ia bawa. Keris itu membuat kilatan petir di siang bolong. "Hadapi keris Rogo Nyowoku ini, jika kau mampu menghadapinya." Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan ribuan demit berbagai rupa muncul di belakang pemuda itu, seolah siap menerima perintah. "Demit alas tuo, bocah edan." Melihat hal itu Tuan Rogo terlihat gentar dan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. "Kali ini aku tidak akan melawanmu, tapi kupastikan kau akan mati di tanganku," ucap Tuan Rogo yang mundur dari medan pertempuran. Seketika langit cerah kembali dan sosok demit-demit itu satu persatu menghilang diikuti perginya pemuda itu. Aku menatap punggung pemuda itu yang mulai menjauh dari pandanganku. Sepertinya aku mengenal punggung itu. "Bangun Pak." Aku membantu bapak untuk kembali ke rumah. "Bu, Ibu." "Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi sama bapak, Maya? Kenapa bapak bisa babak belur begini?" tanya ibu yang panik melihat kondisi bapak. "Nanti Maya ceritain Bu, bantu Maya bawa bapak masuk dulu." Setelah selesai mengobati bapak, aku menceritakan semua yang terjadi denganku dan bapak di ladang, juga soal pemuda misterius yang membantu kami. "Apa kamu sama sekali tidak mengenal wajah pemuda itu?" "Tidak Bu, tapi saat melihat punggung dan cara berjalannya, Maya teringat seseorang yang Maya kenal. Tapi siapa itu, Maya masih belum ingat." "Ya sudah, jangan dipikirkan. Lebih baik kamu istirahat." "Iya Bu." Kondisi bapak berangsur membaik. Selama bapak sakit, aku yang menggantikan bapak untuk ke ladang. Sekedar membersihkan ladang dan memanen sayur yang sudah layak dipanen. Saat kembali ke rumah, aku melihat Tuan Rogo dan anak buahnya berada di rumahku. "Ibu, Bapak." Aku berlari menuju rumah, tapi aku terlambat. Bapak tidak tertolong. Tangisku dan ibu pecah meratapi kepergian bapak. Di pemakaman bapak, aku melihat pemuda itu dari jauh memandang ke arahku. Tatapannya sangat tajam, seolah menyimpan dendam. Setelah kepergian bapak, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan setelah ini. Bagaimana caraku dan ibu bertahan hidup? Selama ini tumpuan hidup kami berdua adalah bapak. Keesokan harinya, bunyi kentongan kembali terdengar. Aku keluar rumah mencoba mencari tahu siapa yang meninggal. "Pak, Bapak Bahar, tunggu." "Iya Mbak Maya, ada apa? Siapa yang meninggal?" "Keluarga Tuan Rogo Mbak." "Ya sudah, saya ke sana dulu ya Mbak." Iya Pak, terima kasih." "Bu, Ibu, Maya izin pergi sebentar ya." "Kamu mau kemana Maya?" "Ke rumah Tuan Rogo Bu, ada keluarga yang meninggal." "Jangan Maya." "Gak apa-apa Bu, Maya cuma mau berbelasungkawa saja. Ibu gak usah khawatir, Maya gak lama kok." "Ya sudah, kamu hati-hati ya."
Di rumah Tuan Rogo sudah banyak orang yang datang. Aku mencari celah untuk melihat siapa keluarga Tuan Rogo yang meninggal. Rupanya istri dan keempat anak Tuan Rogo meninggal dengan mengenaskan. Tubuhnya seperti dicapik-capik makhluk buas. "Keparat, kau bocah, keluar kau!" Seorang pemuda berjalan dengan tenang. "Aku di sini, Rogo. Kau yang sudah membunuh istri dan anakku." "Iya, Rogo, kau benar. Memang aku yang sudah membunuh mereka." "Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau lakukan ini semua?" "Harusnya kau mengenali luka ini, Rogo." Pemuda itu melepaskan pengikat kain jarik dari kepalanya. Terpampang bekas luka di pelipis kanannya. "Keparat, anak Rumini." Tuan Rogo mengepalkan kedua tangannya. Mukanya dipenuhi amarah. "Aku Toha, anak yang kau bunuh kedua orang tuanya dengan keji. Aku datang untuk memenuhi janjiku pada almarhum ibuku, yaitu membunuhmu dan seluruh keturunanmu." "Lancang sekali kau." Toha mengeluarkan keris rogot nyowo miliknya. Kilatan petir menyambar di langit, diikuti gelapnya langit yang memunculkan ribuan demit di belakang Toha. Rupanya kali ini Tuan Rogo sudah menyiapkan dirinya jika hal ini akan terjadi. Wajah Tuan Rogo tak sedikit pun terlihat gentar seperti waktu itu. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Toha dan Tuan Rogo. Bagaimana dengan semua anak buah Tuan Rogo? Mereka hanya menjadi mainan bagi para demit dan dengan mudahnya para demit menghabisi nyawa anak buah Tuan Rogo. Tuan Rogo kewalahan menghadapi Toha. Bahkan dukun yang selama ini dipercaya Tuan Rogo mati dengan mudahnya di tangan Toha. Di kondisi yang terdesak, Tuan Rogo menghampiriku, meletakkan kerisnya tepat di leherku dan menjadikanku pancingan untuk membuat Toha mundur. Namun Toha tak gentar dengan ancaman Tuan Rogo. Kedua mata Toha menghitam, seolah tubuhnya sudah bersatu dengan demit-demit yang mengikutinya. Aku mencoba membaca situasi. Saat Tuan Rogo lengah, aku menggigit lengannya seperti waktu itu. Walaupun ujung kerisnya berhasil merobek lenganku, Toha segera menyerang tubuh Tuan Rogo dan mencapik-capik tubuhnya tanpa ampun. Begitu juga dengan demit-demit itu yang menikmati setiap teriakan Tuan Rogo yang kesakitan. Aku memang menginginkan Toha, teman kecilku, kembali, namun tidak dengan ilmu hitamnya. Toha mengakui semua kesalahannya, memilih jalur hitam padaku. Semua ia lakukan karena dendamnya yang membuat dirinya sehitam ini, hingga ia melakukan perjanjian dengan demit alas tuo untuk mendapatkan ilmu hitam dan kekuatan untuk membalaskan dendamnya kepada Tuan Rogo dan seluruh keturunannya. Sejak saat itu aku tidak pernah bertemu lagi dengan Toha. Itu adalah terakhir kali aku bertemu dengannya. Informasi yang aku dapat, Toha mengasingkan dirinya dan kembali ke alas tuo. Aku dan ibu memutuskan pindah ke kota, berbekal alamat yang pernah bapak berikan. Aku dan ibu mendatangi rumah teman kecil bapak yang tinggal di kota. Rupanya bapak telah menitipkan kami berdua kepada beliau jika sesuatu terjadi pada bapak. Sekarang aku dan ibu masih sibuk dengan warung yang baru kurintis bersama ibu dengan sisa uang yang kami miliki. 6 bulan setelah aku dan ibu membuka usaha warung kami, penghasilan yang kami dapat sangat lumayan. Kami bisa menutup kebutuhan sehari-hari dan menyisakan sebagian untuk kami tabung. Untuk berjaga-jaga saat ada sesuatu hal yang mendesak soal finansial, kami tidak terlalu pusing akan hal itu. Tapi semua berubah saat yang terdekat menjadi alasan usaha warung milik ibu bangkrut. Setelah kepergian bapak, aku dan ibu memutuskan untuk pindah ke kota, menemui teman kecil bapak yang bernama Pak Zamroni. Tapi aku sering memanggil beliau dengan sebutan Pak Le, karena usia beliau lebih muda 1 tahun dari bapak.
Awal kedatangan kami, Pak Lek Roni meminta kami untuk tinggal bersamanya dan keluarganya. Pak Lek Roni memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Lita, usianya sama denganku. Hanya bulan kelahiran kami yang berbeda. Sedangkan anak kedua dan ketiga Pak Lek, usianya baru 5 tahun. Mereka kembar. Tapi aku dan ibu menolak untuk tinggal bersama Pak Lek karena tidak mau merepotkan keluarga Pak Lek. Sebisa mungkin aku tidak ingin menambah beban keluarga Pak Lek. Walaupun bisa dibilang Pak Lek adalah orang berada waktu zaman itu. Pak Lek pun mengerti dan menerima keputusan kami. Akhirnya Pak Lek memberikan kunci rumah lamanya kepada kami. Walaupun rumahnya terbilang sederhana, tapi setidaknya aku dan ibu punya tempat untuk beristirahat. Dan yang paling penting, kami tidak harus mengeluarkan biaya untuk menyewa rumah ini. Hari itu juga aku dan ibu membersihkan rumah Pak Lek yang ternyata sudah lama sekali tidak ditempati. Maya, kalau kamu capek istirahat duluan saja, biar ibu yang ngelanjutin. Ini sudah mau selesai kok, Bu. Kamu jangan capek-capek ya. Ibu mau ke dapur dulu, mau ngecek barang-barang di dapur yang sekiranya masih bisa kita gunakan. Lampu rumah itu menggunakan lampu yang berwarna kuning, sehingga pencahayaannya masih sangat kurang. Setidaknya masih ada listrik. Tidak seperti rumahku di desa yang masih menggunakan lampu sentir. Dapurnya pun juga masih menggunakan tungku. Intinya rumah itu hampir sama dengan rumahku di desa. Karena hanya ada 1 kamar, jadi aku dan ibu tidur dalam 1 dipan. Untung saja dipannya cukup besar, sehingga cukup untuk kami berdua. Karena rasa kantuk mulai menyerangku dan tubuhku yang mulai merasa lelah, aku memutuskan untuk tidur lebih dulu. Udara di sini sangat berbeda dengan di desaku. Saat pintu rumahku buka, bukan lagi pemandangan hijau yang kulihat, melainkan orang-orang yang berlalu lalang. Sesekali aku melemparkan senyuman ke arah mereka yang lewat di depan rumahku. Rata-rata mereka menggunakan seragam yang sama. Ya, mereka adalah para pekerja pabrik kayu yang berada tidak jauh dari rumahku. Bu, sapaku mencoba beramah tamah dengan tetangga. Mbaknya, ini siapa ya? Kok baru lihat? Iya Bu, saya dan ibu saya baru pindah ke sini. Oh, saudaranya Pak Roni. Siapa Maya? Tanya ibu dari dalam rumah sembari berjalan ke arahku. Saya Bu Warsi, itu rumah saya di sebelah. Saya Santi dan ini Maya anak saya Bu. Ya sudah Bu, kalau begitu kapan-kapan mampir ke rumah saya. Kebetulan saya punya warung nasi soto. Iya Bu, terima kasih. Kalau ada apa-apa jangan sungkan Bu, datang ke rumah saya. Iya Bu, terima kasih banyak. Kami mohon izin merepotkan ya Bu. Ah, ndak merepotkan Bu. Saya seneng karena rumah ini nggak lagi sepi. Ya sudah Bu, saya pamit dulu. Iya Bu, monggo. Hei Maya, kenapa kamu ngelamun? Enggak Bu, Maya cuma lagi mikir aja. Gimana kalau kita buka warung saja Bu, kayak Bu Warsi. Masakan ibu kan enak. Ah kamu ini ada-ada aja. Ayolah Bu, nanti Maya yang bantu ibu masak. Maya bisa kok. Udah, sekarang kita sarapan dulu. Ibu udah masak buat kamu. Aku dan ibu mulai memikirkan usulanku tadi pagi. Karena hanya itu keahlian yang kami punya. Dan rumah kami strategis untuk dibuat usaha warung. Tapi Maya, bagaimanapun juga kita harus meminta izin terlebih dahulu dengan Bu Warsi. Kita kan orang baru di sini dan Bu Warsi sudah memiliki warung lebih dulu. Ibu nggak mau nantinya malah membuat Bu Warsi merasa tersaingi. Benar juga apa yang ibu katakan. Dimanapun kita berada, kita harus menomorsatukan yang namanya unggah-ungguh. Besoknya aku dan ibu berkunjung ke rumah Bu Warsi dan menyampaikan niat kami untuk membuka warung di depan rumah kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Santi, Maya, mari masuk. Terima kasih Bu. Ada apa? Kok datangnya malam-malam begini? Kami gak enak Bu kalau berkunjung siang hari. Pasti ibu lagi sibuk di warung. Saya lihat warung ibu ramai sekali.
Ya namanya usaha warung pasti begitu, Bu. Sebentar ya, Bu. Santi, Maya, saya bikinin minum. Oh, ndak usah, Bu. Ndak usah repot-repot. Ndak repot, cuma air putih saja. Tunggu sebentar. Bu Warsi keluar dengan membawa sebuah nampan di tangannya. Loh, Bu, kok jadi repot begini? Ndak apa-apa, Bu. Bu Santi dan Maya kan belum pernah nyobain soto buatan saya. Wah, kelihatannya seger sotonya. Iya Maya, monggo dicobain, jangan sungkan. Aku dan ibu menyantap soto buatan Bu Warsi. Pantas saja, warung soto milik Bu Warsi selalu ramai. Ternyata rasa sotonya seenak ini. Semoga niat aku dan ibu membuka warung disambut baik oleh Bu Warsi. Lagi pula warung kami berbeda menu dengan warung Bu Warsi. Oh ya Bu Warsi, maksud kedatangan kami berdua ke sini, kami ingin meminta izin dan pendapat ibu soal rencana kami untuk membuka warung di depan rumah kami. Mendengar permintaan ibu, wajah Bu Warsi terlihat agak kecut. Namun beliau berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya dengan senyuman kepada kami. Bagaimana Bu? Tanyaku sekali lagi karena Bu Warsi belum menjawab pertanyaan ibu. Kalian berdua yakin mau buka warung juga? Iya Bu, kami tidak ada pekerjaan lain, hanya ini yang kami bisa. Saya tidak melarang siapapun untuk membuka warung sama seperti saya. Tapi saya hanya mengingatkan seperti yang sudah-sudah. Buka warung di sini tidak mudah. Sudah banyak tetangga di sini yang mencoba membuka warung seperti saya. Tapi tidak ada yang pernah nyampe 1 bulan, udah tutup. Kami akan tetap mencoba Bu, jika ibu mengizinkan. Ya silakan saja. Setelah kami mendapat izin dari Bu Warsi, kami pamit pulang. Tapi aku merasakan ada gelagat aneh yang Bu Warsi tunjukkan. Seperti tidak suka, tapi aku mencoba menepis pikiran burukku pada Bu Warsi. Aku dan ibu mulai menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan untuk berjualan besok pagi. Sebenarnya kalaupun Bu Warsi tidak mengizinkan kami untuk berjualan, aku dan ibu akan tetap membuka warung yang kami namai Warung Sarapan Pagi Chandra Maya. Ibu memilih namaku karena Chandra artinya bersinar. Dengan harapan warung kami nantinya akan selalu ramai dan membawa keberkahan bagi aku dan ibu. Hari pertama warung buka memang belum seramai warung milik Bu Warsi. Tapi setidaknya di hari pertama kami sudah memiliki pelanggan. Memang gak semua lauk masakan ibu terjual habis. Tapi setidaknya kami sudah balik modal di hari pertama. Dan sisanya kami makan sendiri. Tuh kan apa Maya bilang, masakan ibu enak. Alhamdulillah ya Maya, semoga besok lebih ramai lagi dari hari ini. Amin ya Bu. Setidaknya dengan usaha kami yang baru, aku dan ibu jadi punya kesibukan baru yang bermanfaat. Kamu istirahat dulu, ibu mau beresin ini sebentar. Iya Bu, Maya juga capek banget. Ibu jangan malam-malam ya tidurnya. Hari-hari berikutnya warung makan kami semakin ramai pengunjung. Bahkan kami sudah memiliki beberapa pelanggan tetap yang mampir ke warung kami setiap jam makan. Aku dan ibu sering kewalahan dengan banyaknya pembeli warung kami. Karena hal ini, ibu sering mengeluh asam uratnya kambuh. Karena khawatir dengan kesehatan ibu, aku mengusulkan untuk mempekerjakan 1 orang untuk membantu di warung kami. Entah memang kebetulan atau tidak, tadi sore ada seorang wanita bernama Mbak Eni yang datang ke warung kami menawarkan diri untuk bantu-bantu di warung kami. Karena kebetulan saat itu aku dan ibu masih merasa sanggup, kami pun menolak Mbak Eni untuk bekerja di warung kami. Tapi mungkin ini memang rezeki Mbak Eni. Cara Tuhan memberikan rezeki ke hambanya memang selalu dengan cara yang tidak akan pernah kita tahu. Aku membuka warung seperti biasa. Karena sudah ada Mbak Eni yang membantu di warung, ibu hanya fokus memasak di dapur. Sisanya aku dan Mbak Eni yang kerjakan. Alhamdulillah ya Bu, warung kita semakin ramai yang datang. Dan sekarang kita punya karyawan yang bantu kita. Iya Maya, ibu juga bersyukur banget.
ini udah bulan kelima warung kita loh Bu. Iya, gak kerasa ya Mai. Semoga bulan berikutnya warung kita tetap ramai seperti sekarang. Amin. Amin. Rupanya di bulan ke-6 kami mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di warung. Dari masakan yang cepat sekali basi, padahal kami masak di waktu yang sama seperti bulan lalu. Dan masakan ibu selalu bertahan sampai jam makan siang. Tapi sebelum jam makan siang, bahkan terbilang masih pagi. Baru jam 10 pagi, sayur dan tumis mulai berbau. Dan kejadian ini berulang setiap hari. Dan semakin lama banyak pelanggan yang komplain. Karena makanan yang mereka bungkus pas sampai rumah sudah basi dan gak bisa dimakan. Lama-lama warung kami semakin sepi, bahkan tidak ada satupun orang yang mampir ke warung kami. Aku dan ibu pun merasa sedih dengan cobaan yang kami hadapi saat ini. Uang modal kami juga sudah habis untuk menutupi kerugian kami. Bahkan sampai harus mengambil uang tabungan kami. Karena keadaan warung yang semakin sepi, dengan berat hati, kami memutuskan untuk memberhentikan Mbak Eni dan menutup warung kami. Entah apa yang harus aku dan ibu lakukan setelah ini. Saat aku dan ibu membereskan warung kami dan bermaksud menjual semua perlengkapan yang masih layak untuk dijual, tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang datang ke warung kami. Bu, makan ya Bu, seperti biasa, minumnya teh anget manis. Maaf Mas, kami sudah gak jualan lagi. Loh, kenapa Mbak Maya? Saya sudah pelanggan tetap loh di warungnya Mbak Maya. Mbak Maya ini bercandain saya ya? Baru saya tinggal cuti seminggu, kok sudah tutup? Beneran Mas, kami sudah gak jualan lagi. Ini kami sedang beres-beres, mau ngerongsokin barang warung yang masih layak. Pemuda itu terlihat berpikir dan memandang sekeliling warung kami. Mas, malah bengong. Iya, maaf Mbak. Tapi kalau nanti pulang kerja, saya mampir ke rumah Mbak Maya dan Ibu boleh? Boleh sih Mas. Ya sudah kalau begitu, saya juga udah telat nih. Nanti sore saya akan datang. Dan pemuda itu pun pergi. Aku yang masih bingung pun mencoba mengabaikan dan tak mengambil pusing dengan ucapan pemuda itu. Benar saja, tepat sebelum azan maghrib, kedua pemuda itu datang ke rumahku. Dan salah satunya adalah pemuda yang tadi pagi datang ke warungku. Permisi Bu, maaf sebelumnya saya sudah lancang. Perkenalkan nama saya Aryo dan ini teman saya Bima. Iya Nak Aryo, Nak Bima, tidak usah sungkan. Tapi ya, Ibu mohon maaf, Ibu sudah tidak berjualan lagi. Maksud kedatangan kami kemari sebenarnya saya dan Aryo sudah mencium ada hal yang aneh dengan warung Ibu. Iya Bu, tapi karena saya ada suatu hal ya jadi saya harus cuti. Dan saya tidak menyangka jika hal itu jadi separah ini. Maksud kalian berdua apa ya? Aku tidak mengerti. Maaf Mbak Maya, kami tidak bisa memberitahukan sekarang. Insya Allah besok pagi aku dan Bima akan kembali lagi ke sini dan kami akan menunjukkan apa yang menyebabkan warung Mbak Maya dan Bu Santi menjadi sepi. Tak banyak yang Aryo dan Bima jelaskan kepada kami dan mereka pun pamit pulang. Keesokan harinya saat aku sedang menyapu halaman, Aryo dan Bima datang sesuai janjinya kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kalian berdua nggak kerja? Loh Mbak Maya, iku gimana toh? Ini kan hari Minggu Mbak. Lah iyo, aku kan nggak kerja kayak kalian, makanya nggak ada liburnya. Oh iya Mbak, udah siap. Sebentar ya Mas Bima, aku panggil ibu dulu. Setelahnya aku dan ibu bersama Bima dan Aryo mengecek warungku, tepatnya bekas warungku. Hanya tinggal kerangkanya saja, karena memang waktu itu Aryo melarangku untuk menjualnya terlebih dahulu. Karena sesuatu yang memang mereka maksud masih menempel di sana. Entah barang seperti apa yang dimaksud Aryo, aku pun hanya mengiyakan saja apa yang mereka minta. Setelah hampir 1 jam kami mencari, Bima menemukan kain berwarna putih
yang diletakkan di sela-sela kayu antara tiang penyangga dan tiang yang menopang atap warung. Buntalan kain putih itu lebih mirip seperti kain kafan. Saat Bima membuka buntalan kain itu, aku dan ibu sangat syok melihat isi di dalamnya. Tanah kuburan dan beberapa helai rambut yang sepertinya rambut milik ibu, karena rambut ibu lebih panjang dari rambutku. Rambutku hanya sebatas bahu, sedangkan rambut ibu panjangnya 2 kali panjang rambutku. Apa ini Mas Bima? Ini adalah santet tanah kuburan, Bu. Seseorang sengaja menaruh buntalan ini di warung ibu. Tujuannya, apalagi jika tidak ingin membuat usaha yang menjadi saingannya bangkrut. Astagfirullahaladzim. Tapi siapa yang tega melakukan ini, Mas? Kita tunggu saja, Bu. Ba'da maghrib nanti akan datang orangnya. Monggo Mas Bima, Mas Aryo, tehnya diminum. Terima kasih Bu, sudah repot-repot. Harusnya ibu yang berterima kasih sama kalian berdua, udah mau membantu ibu dan Maya. Kita sama-sama orang jauh, Bu. Aryo melihat ibu seperti Aryo melihat almarhum ibu Aryo, Bu. Kalau Nak Aryo mau, Nak Aryo boleh kok nganggap ibu sebagai ibu Nak Aryo. Pokoknya kapanpun kalian mau datang ke rumah, ibu akan dengan senang hati membukakan pintu. Wah, ibu ini bikin kami tersanjung saja. Di tengah percakapan kami, tiba-tiba Mbak Eni datang ke rumah dengan air mata yang berderai. Mbak Eni menceritakan semuanya apa yang telah Mbak Eni lakukan. Rupanya Mbak Eni lah yang menanam santet tanah kuburan di warung kami. Mbak Eni melakukan itu karena disuruh oleh Bu Warsi yang merasa tersaingi warung kami. Aku dan ibu sudah memaafkan Mbak Eni. Lagi pula ini semua bukan kemauan dari Mbak Eni. Walaupun aku dan ibu masih tidak habis pikir bahwa orang yang selama ini kami percaya tega melakukan itu semua kepada kami. Lalu apakah ibu akan kembali membuka warung? Tanya Bima. Iya Bu, nanti kami kelaparan kalau ibu nggak jualan lagi. Tambah Aryo. Maya ikut dengan keputusan ibu. Ibu rasa ibu akan tetap menutup warung ibu. Ibu nggak mau kejadian ini terulang lagi dan membuat masalah baru antara ibu dan Bu Warsi. Ibu serius? Ya, Bu, Aryo kecewa. Nah, Aryo dan Nak Bima tetap bisa kok makan masakan ibu. Beneran, Bu? Ya sudah kalau begitu, setiap Aryo gajian, Aryo kasih uang belanja buat ibu. Bu, apa kita perlu datang ke rumah Bu Warsi untuk membicarakan hal ini? Setelah keadaan mulai membaik, aku dan ibu berniat mendatangi rumah Bu Warsi. Namun kedatangan kami ditolak mentah-mentah oleh Bu Warsi. Dan kami pun diusir oleh Bu Warsi. Cacian dan makian Bu Warsi lontarkan pada aku dan ibu. Kita memang tidak bisa memaksakan seseorang untuk menyukai kita. Setidaknya aku dan ibu berusaha mengikhlaskan semuanya dan tidak menaruh dendam kepada Bu Warsi. Sesuatu yang nampak indah dari luar belum tentu dalamnya juga indah. Begitu pula sesuatu yang nampak biasa saja atau jelek sekalipun, dari luar biasa saja, dalamnya sangat indah. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hal baik dari cerita ini dan membuang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.